Hai, suaraku kedengeran nggak? Ini sambil cek dulu suaranya apakah sudah jelas. Sambil menunggu. Ini sih sebenarnya masih kurang berapa menit sambil menunggu teman-teman dari KTJ. Hai Saradix. Hai. Aduh, aku tuh habis makan apa? Habis makan kacang hijau. Suaraku ini enggak? Suaraku jelas atau enggak atau gimana? Hi, love you tomat. Hi everybody. I'm so happy bisa live bareng Kisah Tanah Jawa dan ngobrol sama kalian. Saradix dan Nadia. Hai Nat. Oke, thank you. Jelas Kak, jelas. Mantap. Thank you so much. Di gigi aku ada kacang hijaunya nggak ada kan? Hai. Oke, ini sekarang kita sambil masih kurang berapa menit sambil menunggu Om Hao. Ada Bapak Gumbil. Hai Bapak Gumbil. Nanti pengen penelusuran di Bali lagi, cari lokasi di Bali. Oke, kita sambil masih menunggu Om Hao. Wah, ramai banget nih, ada 4.500, 4.600 Saradix. Gila, kalian tuh luar biasa. Love banget. Supportnya kerasa, cintanya sampai di sini. Nggak ada kacang hijau, kaca tetap cantik. Thank you. Hai Nadia, ikut-ikut aja. Ayo ke Jakarta lagi dong. Oke. Hai semuanya. Sambil nunggu Om Hao. Wah, ada Saradix Surabaya. Buat teman-teman yang di Surabaya, boleh di follow Saradix Surabaya. Halo. Wah, ada Saradix Jogja. Jogja istimewa. Saradix Jogja, yang di Jogja boleh follow tuh Saradix Jogja. Ada Elsa. Ada Mas Aji. Mas Aji. Halo Mas Aji. Mas Aji, terima kasih loh. Aku kemarin membaca tulisanmu. Aku diingatkan kembali tentang gimana caranya selalu untuk positif. Tapi harus menerima juga kalau nggak ada negatif itu, kita nggak akan bisa jadi positif. Itu, terima kasih ya Mas Aji. Means a lot buat aku. Dan sangat membantu dengan apa yang sedang aku pelajari sekarang. Jadi, aku senang banget dengan tulisan-tulisanmu. Karena entah kenapa kok nyambung gitu. Ada beberapa hal yang oh itu, maksudnya itu. Dan sangat membantu dengan apa yang lagi aku jalanin. Thank you Mas Aji. Ada Saradix Lampung, Saradix Malang. Weh, mantap. Iya Mas Aji, sama-sama. Nanti kita bikin live lagi ya Mas Aji ya, harus. Om Hao belum masuk ya guys. Semarang hadir, mantap. Jogja, hai Jogja, yang di Jogja. Thank you. Kenapa gue jadi pilek ya? Weh, Makassar, mantap. Om Hao belum nih, kita tunggu. Sekarang baru jam 8. Tepat.
Wah, Temanggung, Depok, Cilacap, Tangerang, wah, Bali, Tangerang banyak juga ya, Semarang, mantap. Gila keren banget. Om Hao belum masuk ya. Kalau udah lihat Om Hao kasih tahu ya. Aku matanya siwer. Saradix Bogor. Wah, dari Padang. Hai Padang. Aku pernah tuh penelusuran di Padang. Waktu itu sama Mister Tukul jalan-jalan. Kita dari kotanya itu kita nyetir lagi 4,5 jam itu kita ke Sawah Lunto. 4,5 jam ya, itu gila sih. Ada goa peninggalan Jepang apa Belanda gitu, aku lupa deh, udah lama banget sih. Halo Javanika, wow mantap nih. Ini ada Javanika juga ya. Salatiga, halo. Ini belum masuk ya, Mas Haunya. Klaten, Jogja, Solo siap, mantap. Halo Kaltim. Magelang, mantap. Purwakarta, wih rame banget nih. Saradix. Oh ya kemarin tuh tadi malam deh kalau nggak salah banyak banget yang DM juga penasaran sama ini yang aku pakai. Nah ini tuh sebenarnya keluaran saya. Ini lagi nyoba, lagi trial dulu. Tapi apa? Ini sebenarnya ada tulisannya Diary Misteri Sarah, terus ada Saradix-nya gitu. Nanti ya aku foto ya, aku share ya. Om Swastiastu, salam Bali. Ada Putra Sigar tadi ya? Amerika Serikat hadir Nyai. Wih, mantap. Hai Put. Oke, masih menunggu dari KTJ. Oh, thank you. Belum masuk ya guys, sumpah aku siwer banget ini. Banyuwangi, Pekalongan, Bandung, Palembang, Garut. Wih, rame banget. Saradix, I love you. Kalian udah pernah nonton belum sih? Yang sama Raffi? Mungkin setelah ini nonton ya. Tadi baru tayang jam 7. Pasuruan, mantap. Saradix Surabaya, ini kisah Tanah Jawa. Dari Instagramnya Kisah Tanah Jawa. Wah, ini udah halo nih. Mari kita live. Gitu banget matanya kayak baca semua komen gitu pusing. Ada yang di Manado, Tegal, mantap. Ini kita sedang menunggu Om Hao. Kalau aku manggilnya Dek Hao. Ini masih connecting. Halo? Kok nggak ada gambarnya? Iya. Mas Hao, nggak ada gambarnya. Iya, ini suara udah masuk ya tapi ya? Udah, tapi nggak keluar. Pie. Mau ulang lagi? Ulang lagi aja ya. Tak ulang ya. Oke, kita ulang lagi guys. Bismillah. Nyambung. Oke, masih menunggu teman-teman. Ya, ini Saradix dan Javanika sudah standby. Mau melihat
Om Hao, asik. Kok nggak bisa ya? Masih menunggu guys. Ada, oh Madiun. Ada Mili, hai Mili. Mili kapan main sama Dupa lagi? Eh, aku apa namanya Om Hao boleh ini nggak boleh wave lagi. Jadi aku ini, jadi aku bisa apa bisa invite karena nggak karena ini ramai banget. Wah, aku sih bersumpah. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, ini ada um, Javanika, halo. Nah, ini dia kisah tanah Jawa. Ini bandananya bandananya aku. Oke, bismillah. Semoga bisa. Nah, itu. Wah, tapi gini terus ya, Mas. Kok nggak bisa sih? Ayo. Halo, udah masuk, tapi nggak ada gambarnya. Iya, Ya. kalau apa namanya nggak ini gambarnya nggak keluar. Tapi suaraku jelas mas. Jelas, sini masuk, oke. Oh, ini aneh nih guys. Iya, sebentar, harus tenang dulu ini. Ya, tenang ya guys, tenang. Ini semuanya soalnya pada kayak semangat banget semuanya. Udah nggak sabar. Atau kalau mau dari KTJ dulu live baru aku masuk. Kalau misalnya nggak bisa juga ya. Oke, sambil ngomongin bando, ini tuh bandonya aku. Jadi kalau kalian lihat ini ada tulisannya Diary Misteri Sarah, terus banyak ada apa? Ada Saradix-nya juga gitu. Nanti aku share fotonya biar kalian lihat. Ini masih trial, jadi sebenarnya kayak apa? Masih memilih desain sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang Saradix pengen suka dan pengen dibuatin, nanti mudah-mudahan akan bisa mulai produksi dan mudah-mudahan bisa bikin hijab juga. Jadi yang berhijab bisa pakai. Oke. Coba kalau Mas Hal yang request live, bisa nggak Mas Hal? Tapi ya orang kepo ya. Ini sambil masih nungguin Om Hao-nya. Sabar ya guys, thank you so much. Ini udah 7.500 Saradix dan Javanika. Malaysia, halo Malaysia. Boleh dong Nyai order bandonya? Iya, ini masih dalam percobaan dulu. Ini lagi trial, lagi melihat dan memilih-milih desain yang bagus yang mana. Nanti kalau misalnya emang sudah settle semuanya, pasti akan dikabarin kalau misalnya mengeluarkan berapa warna dan detail-detailnya nanti pasti akan diupdate ya. Nyai off dulu nanti KTJ yang live terus request Nyai gimana? Oh ya udah, piye Mas? Gitu ya guys. Aku off dulu biar KTJ yang live, nanti aku masuk ke sana. Piye? Gitu ya? Aman ya? Coba. Gimana? Setuju nggak? Coba deh, tak coba sekali lagi. Kalau nggak nanti apa namanya baru kisah tanah Jawa yang live duluan, terus aku masuk. Cuman kita coba dulu nih sekali lagi. Nggak? Nah, ini harus sabar ini pelan-pelan ini. Ya.
karena dinantikan di alam nyata dan alam gaib yang tentunya. Iya bener, kayak harus sabar banget. Akhirnya. Iya, Hai Mas Hao. iya Mbak, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Salam. Mas Hao, Iya, ini sudah iya, dinanti-nantikan nih dari tadi iya, Saradix dan Javanika sudah tidak sabar menunggu. Cie. Mas Hao, ini kan kemarin tuh aku ada yang tanya, gimana sih awalnya kok bisa kenal sama Mas Hao? iya. Jadi Nah, aku bilang, kalau uh, eh, gimana gimana? ya menjelaskannya ya, sulit soalnya. Ini kalau dilihat auranya Mbak Sarah udah bersih loh, sekarang udah clear loh ini, Iya, alhamdulillah ya Mas. sekilas gitu. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Jadi kemarin tuh Iya, nanti kita ceritain deh ada apa. Jadi kita secara fisik memang belum ketemu, tetapi kalau di dunia sana itu udah setiap hari ketemu ngobrol terus. iya. Heeh. Selalu selalu ketemu. Iya, jadi awalnya tuh ceritanya kalau diceritain panjang Mbak Sarah. Jadi 2013 Iya, tuh sampai DMS dari dulu acara jalan-jalan tuh saya pasti nontonin terus itu. Nah terus 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya, nah Mbak Sarah tuh iya. hubungin ini tuh Mbak Sarah beneran apa enggak? Saya sampai nggak percaya gitu. Hubungin telepon waktu itu, saya sampai nggak Iya, percaya. Terus akhirnya kita cerita-cerita nyambung gitu. Jadi seperti halnya iya, temen yang lama nggak ketemu lah gitu, iya, berkaitan iya, dengan benar. past life ternyata setelah ditelusuri. Iya. Heeh. Nah gitu, jadi teman-teman Saradix dan Javanika kalau yang penasaran, kemarin aku juga agak susah sih menjelaskannya. Aku cuma bisa, aku kenal Om Hao itu kayaknya udah 800 tahun yang lalu. Tapi kan susah Iya. ngejelasinnya kan. Jadi tiba-tiba guys, aku tuh kayak penasaran, kayak pengen banget, pokoknya aku harus cari nih orang gitu. Aku sampai DM KTJ, terus udah gitu nggak dijawab. Habis itu terus abis itu aku ke Twitter, akhirnya dijawab sama Mas Dova gitu. Akhirnya Iya. sampai hari ini deh, tiap hari aku gangguin ya Mas Hao ya. Ya enggak Mbak. Kalau kirim telepon atau WhatsApp itu kan jalan nyata, tapi kan kita sebenarnya siap saat kemana-mana. Jadi kadang Mbak Iya. Sarah itu misal tanya jam 12 malam itu udah nanti ketemuan di sana aja tanda kutip gitu. Kita ngelihat apa. Iya. Kayak kemarin tuh loh Mbak pas malam Selasa oh ya. Kan itu yang aku Iya. cerita lewat WhatsApp itu. Iya Kadang benar. kalau malam itu udah tak matiin kan HP-nya, tapi terkadang Heeh. nanti ngambil sinyal dulu yang bisa masuk siapa ya udah kita jalan-jalan lah waktu itu sama Mbak Sarah sama Mas Wisnu juga sebenarnya. Cuman Oh, time-nya kita itu kan di tahun 1200 1300 kalau nggak salah iya. Iya, gitu. betul. Keren. Nih Mas Hao. Baru paginya kemudian Mbak Sarah ngubungin katanya mau ke Jogja gitu. Oh, berarti Iya. cocok. Tapi jangan diceritain dulu Mas Hao, itu rahasia. Nanti pokoknya kita ada Iya, rencana, teman-teman banyak banget yang, ya kok cuma live Instagram, kenapa nggak penelusuran? Tenang, kita sudah mempersiapkan sesuatu, tapi nanti itu biar jadi kejutan buat kalian. Pokoknya aku sama Mas Hao sudah merencanakan sesuatu, kalian tinggal menikmati aja nanti. Ya Mas ya? iya, iya. Sabar menanti kok men nanti. Semuanya. Tuh, ada yang jiwa Saradix dan Javanikaku bergejolak. Ini yang malam minggu yang mungkin nggak keluar, nggak kemana-mana, mending main sama kita aja sekarang gitu. Tapi Iya siapin bener. air putih yang banyak ya. Siapin air Iya. putih kalau nanti merasa merinding atau lemas atau apa, P3K-nya minum air putih dulu. Gitu. Ya, ini aku tuh sedia air putih. Iya, saya ada jauh di Iya. sana ya saya. Oh, Ini minta bisa ini tolong. tanpa Bluetooth minumnya. Iya, minumnya Bluetooth aja saya transfer ini nanti. Iya. Terus Angkau kan aku kan Iya, kemarin lagi nontonin terus kan episode dari Kisah Tanah Jawa. Ada yang aku bikin ketawa banget itu yang apa sih di Bukit Turgo, bener ya judulnya? iya, yang di Bukit Nah, Turgo, yang terakhir itu nah, Mbak. nah, Iya, itu itu ada di situ ini salah diksi ya. Aku kayak yang sampai ngekek banget itu pada saat Mas Hao itu ketemu sosok peri. Nah, iya, aku kayak agak bingung nih, kayak peri apa ya gitu? Apakah karena aku perempuan jadi aku nggak pernah ketemu mereka gitu? Apa terus langsung tanya sama Mas Hao, ternyata
Peri itu apa Mas Al? Makhluk astral. Makhluk astral ya. Jadi peri itu makhluk astral yang dia tercipta terbentuk ya dari apa ya ini pemikiran bentar ya Mas. Ini unik Mbak, sorry loh ya, agak unik tempatnya soalnya. Iya, 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 iya. Udah, oke. Aku nggak gerak-gerak deh. Itu dari pemikiran laki-laki sebenarnya Mbak, dan peri-peri itu memang perwujudannya itu macam-macam, dari perempuan-perempuan cantik sih, dan bisa macam-macam gitu. Ada yang Oriental, ada yang Kasaks gitu, Kazakhstan gitu, Wow. ada yang Jawa dulu gitu, ada yang Sundanese, ada yang Thailand, ada yang bule, macam-macam lah pokoknya, ada macam-macam. Wah, Semuanya ini ada di situ. Fadi pasti suka banget nih. Besok pas ke Jogja pasti ketemu tuh nanti. Dan satu lagi Mbak Sarah, biasanya dia itu suka, mereka ya peri itu suka Ya. godain laki-laki yang masih lajang biasanya, yang belum punya pacar atau yang belum menikah, apalagi karena mereka sebenarnya suka bangsa manusia, terutama laki-laki, karena untuk jadiin pacar gitu, godain lah gitu. Tapi mereka itu sebenarnya ini, tapi sebenarnya mereka ini nggak sih Mas Al, ada yang jahat juga nggak sih? Maksudnya berniat ya negatif gitu, ada juga nggak sih? Iya, kalau menurut saya sebenarnya nanti juga ujung-ujungnya negatif, Mbak. Karena kalau sudah suka laki-laki, apalagi si laki-lakinya ini ngejawab itu ya, sukanya mereka, bahkan sampai ketemuan juga di alam astral. Mohon maaf kalau biasanya sampai kejadian mimpi basah nih ya. Nanti si laki-laki ini akan nyaman dengan sosok peri itu, sehingga bisa dia menjadi pacarnya. Dan yang berbahaya menurut saya, karena sifat dari peri ini kan jealous ya, cemburuan gitu. Si laki-laki secara aura jodoh nanti akan ketutup, sehingga akan tidak memilih dari manusia, tapi akan menjalin hubungan dengan si peri itu. Karena sebenarnya ini menjadi seperti legenda Jawa kuno gitu, bahwasanya orang-orang juga mencari istri, itu peri itu untuk diperistri. Jadi selain untuk ini ya, untuk mencari kekayaan tentunya, untuk meningkatkan secara ilmu, secara metafisika. Selain itu juga dalam tanda kutip kepuasan juga dalam tanda kutip itu. Oke, ya jadi dulu waktu Mbak Sarah ke bahaya Mbak, waktu Mbak Sarah ke ini sebenarnya ke tempuran yang di Ngawi itu loh Mbak. Oh. Yang dulu pernah kerasukan itu modelnya, hampir sama peri itu sebenarnya itu dulu. Oke, ya, oke. Oh ya, I see. Berarti ya tuh guys bahaya. Jadi gini, sebenarnya gini guys, jangan sampai mata kita tertipu dengan sesuatu yang indah, karena kita tidak pernah tahu di belakangnya itu ada apa. Itu apa? Iya benar itu Mbak Sarah. Kalau dulu waktu saya ngikutin Mbak Sarah dulu waktu di acara jalan-jalan sampai di MS tuh kadang ya ketemu sih. So ini Mbak menyerupakan diri jadi noni Belanda juga itu kadang peri. Iya, itu juga. Tapi lebih berarti mereka lebih ke laki-laki berarti ya? Iya, kalau ya menggodanya memang ke laki-laki. Kalau perempuan pun biasanya nyampein pesen sih. Cerita gitu. Terkadang tapi copy paste ya, jadi ada peri yang original juga ada yang KW juga sebenarnya. Ya, semuanya gitu ya Mas. Karena kan kadang-kadang aku juga ngelihat sosok misalnya ada pocong nih, tapi aku tahu yang ini pocong, yang ini apa nih gitu, kok KW gitu. Maksudnya bukan apa ya, beda gitu. Ada aku ketemu berapa kali kayak dia ngambil form dari si Poci. Kalau di DMS nyebutnya Poci. Poci, unyu ya jadinya. Ya jadi unyu. Kalau di kisah tanah Jawa bilangnya Black Giant. Kalau kita bilangnya uwo. Jadi lucu ya. Iya, kalau yang dulu itu kalau pocong kan biasanya ini sih Mbak, kalau Candy Ghost itu ya Poci itu dia yang bentuknya kemarin Holedi ya Mbak ya yang kita bahas. Sundel bolong kan Holedi. Ini aduh jadi lucu ya hantunya ya. Yang waktu itu kan ini Mbak, kalau yang wujudnya seram, berdarah-darah, lebay-lebay gitu pocong, biasanya itu memang menyamar sih Mbak, jadi kayak nggak ori yang tadi Mbak Sarah ceritakan gitu. Nah kalau yang ori biasanya malah mukanya ketutup gitu ya Mbak ya? Mukanya itu nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan.
yang menarik yang sering banget yang aku temui bentuk energi ini, Mas Hao. Biasanya kiriman. Jadi ilmu Iya, apa yang ilmu digunakan hitam. orang untuk ilmu hitam itu, aku beberapa kali ketemu pocong hitam Hitamnya semua, Mbak. Mukanya aja atau apa? semua. Itu berapa kali? Iya. Itu memang ini sih Mbak, kan kalau hitam itu diambil dari korin hitam sebenarnya, dari si orang ini setelah meninggal ya. Ya, Dan memang ya. tujuannya untuk kayak black magic gitu, karena sebenarnya pocong ini sebenarnya menurut kita kasihan sih ya. Nanti kalau kita ketemu juga, bagaimana cara untuk ngebebasin, karena sebenarnya dia dimanfaatin sama sama sosok, misal dia kayak paranormal atau orang pinter atau apa gitu untuk menyangkai. Jadi contohnya diambil kafannya atau diambil tanah Ya, kuburannya untuk ya. tujuan teluh gitu Mbak Sarah. Jadi hitam Jahat. tuh ya representasi gambarannya, ya. Auranya Iya, hitam memang. iya, iya. Oh, makanya aku udah sempat digambarin sama Wisnu juga tuh berapa kali tuh. Iya, Tapi selalu yang hitam itu adalah energi dari yang pernah digunakan untuk media itu, media ilmu iya hitam benar. itu. Iya, Betul. saya sempat lihat di DMS juga sih. Itu Iya. biasanya kalau datang ke gedung atau rumah kosong yang lama nggak ditempati, efek Hmm. dari rumah itu sebenarnya. Karena dulu mungkin di rumah itu situasinya masih hangat, masih menyenangkan. Tapi saat Hmm. dikirim teluh ataupun guna-guna, si penghuni itu kemudian sakit-sakitan atau nggak kerasan. Iya. Akhirnya rumah itu ditinggal dan jadi sarang makhluk astral Ya. gitu. Iya. Heeh. Tuh, ada yang mau nanya nggak nih guys? Hmm. eh Coba siapa tahu ada yang mau bertanya nih. Saradix dan Javanika ke Mas Hau. Ini, oh ya, jangan lupa setelah ini kalian ke YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Kita harus bikin 1M akhir bulan ini. Bisa nggak? Saradix. Saradix, subscribe YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Kurang berapa ya? Sekarang berapa ya Mas Hau? Kurang 120, Tuh, 120 Saradix. ribu seperti. 120.000 Saradix. Subscribe YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Oke. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Saradix, Javanika, sayang. Wah, ada Mas Dova nih. Oke, belum ada yang nanya. Oke, aku lanjut lagi ya, Mas Hal. Iya, Mas Hal, aku mau tanya juga dong, kalau iya Mbak. misalnya biasanya tuh kalau tim Kisah Tanah Jawa habis syuting setelah masuk ke sebuah lokasi yang memang angker gitu ya, bukan leluhur ya, tapi lebih ke tempat Angker, berhantu. ya Nah, berhantu serem ya. ya serem. Nah, itu biasanya apa sih yang dilakukan setelah pulang dari situ untuk pembersihannya tuh apa sih yang dilakukan? Iya, biasanya ini Mbak, kita tetap P3K minum air ya. Terus selalu saya minta sama teman-teman tuh nanti sampai rumah atau sampai kantor atau kosan, nanti harus mandi bersih. Jadi ganti semua pakaian termasuk daleman semua. Karena biasanya kan kita nginjek-injek entah tanah atau megang apa kan itu nempel Ya. Mbak. Sehingga itu menjadi Oke. media makhluk astral untuk masuk. Jadi harus dibersihin semua Semua. semua tubuh gitu ya. Paling kita pertama itu karena nanti kalau biasanya ada yang kecapean kemudian terus langsung tidur nanti jadinya fatal kalau dia terus langsung tertidur gitu. Karena pernah punya Ya. pengalaman sih Mbak, temen dulu kan ke gua Jepang yang ada di Bandung itu. Ya. Nah, waktu itu kita semua mandi karena dia satu teman kecapean, itu kok bangunnya Hmm. siang jam 11 gitu. Badannya Hmm. pegel-pegel gitu. Waktu itu kita tanya, kenapa sih gini? Dia itu mimpi katanya. Diikat di salah satu ruangan yang waktu itu kita sampaikan ini sebagai ruang interogasi. Dia Ya. diikat di sebuah kursi, kemudian diinterogasi oleh tentara Nippon Jepang gitu, Ya. dipukulin katanya gitu. Dan waktu saya tanya ternyata secara metafisika, secara salah satu bagian dari tubuhnya itu masih tertinggal di gua itu gitu dan ditahan sampai 3 hari bahkan Oh, aduh. sampai 3 hari. Iya, ya. Tuh guys, sebenarnya makanya kan kalau misalnya mungkin yang nonton banyak juga yang nggak paham bahwa yang kita lakukan, kita mengunjungi lokasi-lokasi itu sebenarnya ya bahaya. Maksudnya ada Ya, apa ya, nggak sembarangan ya sebenarnya. Jadi kita walaupun ke tempat angker, tapi tetap harus jaga sopan santun, tata krama, iya itu tetap benar. sih. Iya, dan juga sebenarnya kalau karakternya Mbak Sarah itu sama saya hampir sama sih. Kita itu Ya, jadi tujuan untuk curhat sebenarnya. ya, Mereka kadang mau betul. cerita sejarah, kemudian bagaimana cara kematian, nitip salam, nyari orang Mm-mm. yang masih hidup. Pernah Ya, juga
minta nitip uang untuk dibayarin utangnya karena belum lunas gitu di alam dulunya Hmm. gitu. Ya, ya. Macam-macam sih Ghost gitu. Whisperer. Ya, ya, ya. Makanya mungkin kita secara energi apa kalau aku ngerasanya nyambung banget sama Mas Hao gitu. Aku ngerasa nyaman terus kayak apa ya ada sesuatu energi yang sangat familiar yang aku rasakan. Iya, Jadi apa karena ya? dulu waktu ya Mm, gimana ya Mbak, waktu telepon gitu juga secara frekuensi sebenarnya, karena setiap orang pasti ada past life-nya masing-masing. Kita ya, tidak bilang ini tentang reinkarnasi, tapi leluhur sebenarnya ya. ya, ya. Kemungkinan 800 tahun yang lalu mungkin kakek saya dengan neneknya Mbak Sarah mungkin juga pernah ngobrol bareng gitu tentang apa. Berarti besok kita terusin kayak cucu kita lah gitu. Iya, iya, iya. Nih Mas Hao tadi ada yang tanya kalau Mas Hao itu Iya, bisa mulai bisa melihat tuh dari umur berapa sih? sebenarnya dari 1 tahun Mbak Sarah. Dari Oke. 1 tahun. Dulu kan saya kelahirannya Jawa Timur, di Jombang saya kelahirannya. Mm-mm. Cuman yang tahu itu almarhum simbah saya, kakek saya itu tahu sampai usia 3 tahun. Ya. Tapi karena waktu itu saya mau dimasukkan pondok dan bapak saya nggak boleh, akhirnya saya dibawa ke Jogja. Waktu dibawa ke Jogja pertama kali karena nangis 3 hari 3 malam tidak berhenti karena saya melihat di lemari di kamar tuh ada sosok besar gitu, besar banget kayak raksasa, terus bulat gitu, telanjang dia melototin saya 3 hari. Akhirnya sama ibu saya dibawa ke orang pintar ditutup. Sampai usia 7 tahun buka Oh. lagi, tapi di usia 7 tahun itu saya diem-diem aja sampai sekarang. Baru dapat pengakuan keluarga itu 2013 sebenarnya. Karena kalau dulu Oke. saya cerita misal di rumah ada ini ada apa itu orang tua nggak percaya karena kan tempat orang tua punya bisnis punya usaha terus Ya. dikirimin orang. Jadi kalau Mm-mm. malam kadang melihat sosok uwo-uwo gitu ya Black Giant, Ya. melihat Heeh. White Lady atau kuntilanak itu kadang saya Ya. cerita nggak percaya gitu. Tapi 2013 waktu saya ngurusi bangunan tua itu kepakai dalam tanda kutip. Jadi kadang Oke. kalau ke bangunan tua ya komunikasi sama menirnya, mau mintanya apa, perawatan bangunannya seperti apa. Itu sih Mbak Sarah Oke. Iya, iya. sebenarnya. Ya, Ini ada lagi nih pertanyaan Mas Hao. Mas Hao itu ya. indigo atau bisa dibilang indigo atau hanya orang yang punya six sense? Apa ya? Kalau dibilang indigo, saya juga nggak bilang saya indigo sih sebenarnya ya. Six sense Kalau juga kalau aku gimana nggak ya? mau, aku bukan indigo. Iya, saya juga kadang indigo yang dimaksud itu sebenarnya begini ya. Anak-anak ataupun orang yang terlahir di tahun 2000-an. Di Ya, tahun 2000 di era milenium ya, era ya, generasi emas sebenarnya. ya, Kalau dibilang six sense itu sebenarnya kan extrasensory perception atau ya. indera keenam atau mata ketiga. Mm-mm. Posisi saya dengan Mbak Sarah itu sebenarnya sama. Kita itu hanya pengantar sebenarnya Mbak. Ya, Untuk nanti membawa anak tahun 2000 ini mencapai kejayaan di tahun 2045 sebenarnya. oke. Hanya perantara saja. Jadi tidak bisa dibilang indigo. Kalau indigo itu sebenarnya warna aura ya. Spektrum Ya, warna aura pada 880 nanometer hingga ya, 830 nanometer sebenarnya. ya. Warnanya akan Sebenarnya, biru. ya, Sebenarnya ya. warna, sebenarnya lebih ke warna aura Warna. karena Oke. orang yang warna auranya biru, ungu, bahkan nila itu pasti punya kepekaan tertentu. Dan orang Indonesia ini Oke. sebenarnya salah kaprah. Anggap orang indigo itu ya punya six sense, orang six sense ya Ya, punya indigo, padahal nggak ya, bisa dibilang begitu. Gitu. ya. Karena Ada berbeda. penjelasan. Iya. Jadi yang disebut indigo bisa melihat mereka itu hanya satu dari beberapa kategori yang bisa dibilang indigo gitu kan? Iya, iya benar. Dan di tahun 2000 di era milenium untuk anak-anak yang terlahir tahun 2000 ke atas pasti akan memiliki 4 karakter nanti. Oke. Interdimensional, Nah, kemudian artis, interdimensional, artis, humanis, satunya konseptual. Jadi oke. konseptual itu nggak bisa lihat hantu, karena dia memikirkan sebuah konsep yang tidak terpikir oleh orang biasa untuk menciptakan sesuatu. Nah, Wow. interdimensional inilah yang kuat secara ESP ya, Ya, extrasensory ya, perception yang lebih kuat karena interdimensi, antar ya, dimensi. Kalau ya. orang humanis pasti bisa menyembuhkan, kalau artis lebih ke seni. Itu sih, Pak. Oke. Ya. Berarti ya spesial ya dan mungkin diturunkannya juga nggak banyak sebenarnya gitu Mas Au ya? Iya, iya benar. Dan nanti mendekati 2020, 2030 sebenarnya itu terseleksi lagi, Mbak, sebenarnya. Oke. Karena Eh, hmm, anak yang terlahir ini kan banyak, karena mengingat generasi kita yang zaman dulu, kita kan pasti orang-orang yang hebat gitu ya, dulunya. betul. Mm-mm.
Terus sama ini aku pengen tahu juga menurut Mas Hao gimana. Misalnya kalau orang lahir dengan mempunyai kemampuan, terus dia Iya, memilih untuk menjalani ini, tapi tiba-tiba di tengah jalan egonya mulai terlalu besar dan akhirnya ya orang suka lupa, jadi sombong, jadi apa ya, jadi ya keakuannya tuh melebihi dari apa yang diberikan gitu ya, diberikan. iya, Eh, itu apakah bisa hilang, Mas Hao? iya, Kemampuan yang iya dia itu punya? bisa benar Mbak, itu bisa hilang, apalagi tidak amanah ya. Ya, Sebenarnya dalam penguasaan seperti ini itu kalau kemudian mungkin Mbak Sarah juga sering mendapat pertanyaan ya, bagaimana buka cara membuka mata batin sebenarnya gitu ya. betul. Sering banget. Sering kan Mbak, sebenarnya Ya, posisi saya, posisi Mbak Sarah dan teman-teman yang lain itu ada di posisi amanah sebenarnya. ya. Kita tanpa belajar, terkadang tanpa memahami tentang dunia seperti ini kok bisa gitu ya. Tapi ini sebenarnya amanah karena dalam hal ini sebenarnya ada empat karakter juga yang orang ini kemudian kok bisa. Pertama memang keturunan dari leluhur-leluhur kita, dari kakek nenek secara DNA sebenarnya secara DNA. Ya. Kemudian yang kedua itu beasiswa. Jadi beasiswa ini orang-orang terpilih gitu. Jadi seperti dapat scholarship lah kalau masuk ke universitas gitu. Kemudian ada juga amanah, ada masa kontrak Oke. juga. Terus yang keempat ini belajar. Nah, orang yang belajar ini terkadang Mbak Sarah, itu tujuannya nanti untuk pamer, itu bisa jadi. Sehingga terjadi kasus, kemudian orang ini hilang ingatan, atau apa, mendadak gila, atau apa macam-macam. Karena Ya, ya. setelah saya bisa kok menguasai ilmu di awal itu kan biasanya buat pamer ya. Kalau orang kemudian menengah, dia akan diem dan saat dia di posisi tinggi, dia pasti akan merasa kecil. Tapi di awal-awal ujiannya adalah terkadang menjadi takabur saat seperti itu, kemudian pasti entah itu perewangannya, entah itu ilmu yang dipelajari, bahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu nanti akan mencabut ilmu itu. Karena tujuan Oke. sejatinya tidak seperti itu. Gitu. Ya. Jadi amanah Jadi, sih sebenarnya. ya, oke. Itu guys, aku setuju banget juga sih kayak karena semakin kita bertambah usia, pasti kemampuan dan energinya kan bertambah. Nah, itu cobaannya juga makin banyak. Jadi Ya, mungkin buat teman-teman yang kayak mungkin cuma melihat dari kulit luarnya aja terlihat menyenangkan, tapi sebenarnya tuh yang dijalani sebenarnya berat gitu. Pada saat bertambah usia, setiap tahun pasti ada aja pelajaran baru yang harus kita pelajari dan kita selarasin lagi dengan badan, energi baru lagi, dan nggak akan pernah ada habisnya gitu. Dan itu tadi sih iya, di apa, seperti di tes, bisa nggak loh untuk nggak congkak gitu, ya kan? Karena iya, itu tuh pasti ada terus tuh, yang namanya manusia pasti ada ego. Bagaimana caranya kita supaya untuk tidak kalah dengan ego kita kan gitu. iya benar itu Mbak Sarah. Jadi Mm-hmm. di usia itu memang beda-beda ya karakter. Jadi kita biasanya kan di awal lebih ke kuantitas, tapi semakin kita bertambah usia pasti kualitas nanti. Jadi misal gini, saya sama Mbak Sarah ngeliat Poci gitu, nggak terus jumlahnya banyak atau ketemunya sering, tetapi dia itu bagaimana sih sebenarnya kita bisa kupas. Jadi kayak mungkin udah masuk ke S3 ini ya, ilmu metafisika gitu. Jadi pocong itu akan diteliti untuk disertasi gitu lah lebih lebih dalam banget gitu. Karena pasti ada perbedaannya, Pak. Iya benar, benar-benar. Ada perbedaannya dengan masa studinya gitu. Jadi Ya, pasti akan ditambah. Termasuk ketemu-ketemu dengan hal baru, ketemu dengan orang baru itu juga jadi kayak kayak kita waktu sekolah kan pasti setiap tahun pindah kelas, nanti ketemu teman baru, pelajarannya ya. baru ya gitu sih. Sama seperti iya ya, betul juga ya. Iya ya, benar juga ya. Aku dulu dari waktu awal-awal kalau ngelihat pokoknya lihat sosok yang rambutnya panjang itu kuntilanak aja gitu. Terus kalau ngeliat oh itu pocong, ya udah itu pocong aja. Itu kan dengan berjalannya waktu juga akhirnya bisa membedakan, oh ini energinya ini. Oh ini energinya ini. Nah, tapi teman-teman Javanika dan Saradix, kalau Mas Hao itu dia kayak pengetahuannya tuh dia tahu nama A, B, C sampai sampai ujung tuh dia tahu semua. Kalau aku mungkin belajar dari apa yang pernah aku lihat gitu, dan aku nggak pernah tahu oh itu namanya sebenarnya A, oh itu Ya, namanya sebenarnya B. Nah gitu. Jadi aku belajar atas dasar apa yang pernah aku lihat gitu. Dan pas pada saat aku nonton Kisah Tanah Jawa, aku baca bukunya terus kayak apa sih ini sama gitu. Terus kayak apa sih banyak hal yang aku nggak bisa jelasin yang nyambung gitu. Makanya aku kayak oke,
eh, emang sudah saatnya untuk kita ketemu gitu, dan aku senang banget Iya, kemarin ada private talk, aku sama Mas Sau banyak banget hal yang ya nyambung ya Mas ya gitu. iya, iya Mbak. Dan ini memang ada perbedaan. Jadi kayak kita tim itu nanti saling melengkapi ya. Mm-mm. Mbak Sarah ada spesialis apa, saya ada spesialis apa. Karena Ya, dokter pun kalau membedah pasien itu pasti ada macam-macam, ada spesialis saraf, spesialis jantung, ya, spesialis anestesi. Jadi ini sedikit cerita ya Mbak Sarah ya. Kalau Mbak ya, Sarah ya. itu memang energinya besar. Jadi saya memang saya itu justru energinya kecil. Tetapi saya yang akan membuka sebuah misal Poci nih, saya akan membuka di pertama, nanti Mbak Sarah yang akan masuk. Akan melihat Oke, dalamannya itu seperti apa. Bagaimana cara oke, kematiannya dan tanda kutip, kemudian ini menyampaikan apa. Itu Mm-mm, mm-mm. analisis gitu, lebih ke Oke, dalam gitu. Karena saya ngikutin dulu contohnya nih, waktu Mbak saya itu punya ada 2 episode yang paling berkesan. Kalau nonton ya. DMS sama nonton acara, saya sebut Jawa ya Mbak ya, Mister Nggak Tuku apa-apa, nggak jalan-jalan apa-apa. waktu itu. Iya, heeh. Mister Tuku jalan-jalan itu waktu itu Mbak ke Ngawi waktu itu ke Benteng Pendem tuh. Ya, Sampai iya. habis nonton tuh saya langsung ke sana Mbak itu. 2013 itu langsung saya ke sana. Ngefan banget tuh sama Mbak Sarah waktu itu cerita tentang Kiai Haji Muhammad Nur Salim dulu Mbak. Yang Mbak Oh cerita iya, bagaimana perawakannya gitu. iya. Terus yang di DMS waktu itu ke Paledang, ke terowongan Paledang itu, yang kereta api, yang ada noninya. Itu yang saya Oh, cerita, tak cari itu Mbak tempatnya, yang nggak di terowongan ya Mbak, jalan dekat sama sungai, itu waktu itu tak cariin. Jadi penasaran, terus ada apa sih yang diceritain gitu. Waktu itu kan ketemu noni Belanda gini-gini. iya, iya, iya. Saya melihat karakter bahwasanya memang analisisnya kuat gitu. Jadi kalau nanti kita ketemu nih, collab bareng gitu, nanti akan kita kayak tugas praktek lah nanti buka. Ini saya yang hitung-hitungannya itu nanti Mbak yang bedah-bedah. Iya, iya, Dalamannya itu iya. seperti apa gitu. Iya, kita Karena kita sebenarnya bisa lebih kerja bareng. ya lebih tegaan lah dalam arti kalau saya itu kan tegaan gitu, kalau Mbak Sarah itu kan lebih ke dalam masuk banget. Iya. Jadi kayak cerita misal kejadian Sulasmi ya waktu di Cepu waktu itu Mbak yang dia yang ditipu pacarnya itu loh, yang di Oh iya, iya, iya. Mister Tukul waktu itu, yang di Iya, lokomotif itu kan iya, iya, cerita bagaimana dia dia bawa apa ditipu pacarnya. Jadi lebih iya, dalam untuk sesinya. Karena kan jelas kalau perempuan ketemu perempuan pasti ceritanya lebih banyak iya, gitu. iya, Jadi iya, nanti iya. saya yang ngenalin gitu. Itu Iya, sih iya. memang. Heeh. Dan yang menarik juga ya, yang aku lihat dari KTJ kalau aku nonton episodenya, yang paling berkesan juga buat aku itu pada saat nonton episode di Nusa Kambangan di Cilacap. Oh Nah, iya, itu pada saat Mas Hao membuka komunikasi dengan sosok yang disiksa di sana. Itu sosok perempuan. Nah, pada iya, saat Mas Hao membuka komunikasi itu ada sesuatu yang, kok sama sih? Kayak apa ya? Aku ngelihat aku tapi Mas Hao gitu. Itu iya. yang aku rasakan gitu. Dan kan nggak full. Kita hanya memberikan sedikit, Setengah. Iya, kita hanya memberikan sedikit ruang di dalam diri kita untuk mereka bercerita kan gitu. Itu kayak iya benar. gila sama. Iya, jadi kalau Mbak Sarah mungkin kalau mungkin ada yang khawatir kalau mediumisasi seperti apa, sebenarnya kita masih jaga-jaga ya, nggak 100%. Jadi cuma Iya, nggak full. 15% karena separuh badan kita, jadi kita masih bisa mengendalikan. Cuman sebenarnya mediumisasi yang dimaksud itu lebih ke minta informasi. Jadi yang ngomong, yang ngobrol itu bukan kita sebenarnya, tapi badan masih kita. Kalau full nanti bahaya soalnya. Ya, Katufnya tuh guys. kebuka, kemudian pengaruh gitu. Jadi Ya, terkadang kita memang dalam arti di sini mendengarkan aspirasi mereka, juga berteman karena sebagai penyambung lidah. Ya kalau ya, kamu masuk boleh, tapi jangan semuanya. Jangan nanti ke hacker ya. gitu. Jadi kalau yang bilang oh ini settingan apa ya, ya sebenarnya ya kita set gitu, memang kita set. Jangan sampai semuanya parah. Kalau kita sampai kerasukan semuanya bisa berhari-hari tuh pegelnya beneran. Iya, dan itu kemarin juga terjadi sama aku. Aku terlalu forsir ya, Mas Hao. Aku terlalu Iya, forsir. Aku terlalu banyak membuka komunikasi dan kadang-kadang tuh suka suka lupa gitu, kayak aduh ini yang butuh iya, istirahat badannya gitu loh. Jadi kadang-kadang iya aku benar. bandel gitu. Nah kemarin tapi aku Iya, belajar kayak aku belajar kayak oke, this is the time, ini saatnya untuk aku harus protect energi, untuk apa ya, untuk ya kalau misalnya akunya nggak sehat, akunya nggak full energinya, gimana bisa melakukan penelusuran dan berbagi cerita kan gitu jadinya. iya.
Iya, karena beberapa hari yang lalu tuh memang Mbak Sarah kan energinya terkuras banget gitu. Akhirnya Ya, ada laku-laku kejauhan yang dijalani. Karena saya melihat di DMS juga terkadang nggak bisa ngendaliin kalau masuk sampai 2, 3, 5 gitu kan. Mereka iya, kadang kan ngebohongin kita kan di situ gitu, nyari celah iya, padahal nggak mau cerita. banget, Itu iya, kan jadi memang harus butuh waktu rileks dulu untuk kita mm, recharge energi, ya kayak iya, baterai lah, nggak bisa dipaksain. Soalnya mm, kalau nanti kita paksain, selain kitanya sendiri terancam, juga beberapa cerita yang kita ceritakan akhirnya nggak valid gitu, bahaya juga. iya, 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 Bisa makanya disesatin gitu. sama ini Mas Hao yang aku Oke. yang sering terjadi juga pada saat aku buka komunikasi, misalnya aku sudah ngincer nih sosok A, Mm-mm. tiba-tiba pada saat dia udah mendekat ada yang gitu itu sering banget. Nah, biasanya yang Iya, yang ngambil itu yang lebih dominan biasanya. Nah, itu aku kayak belajar lagi. Ini aku guys, percaya atau enggak aku dan Mas Hao ini kita terus belajar. Kita nggak mau apa ya? Kita ini masih terus belajar sampai tua gitu, nggak akan ada stopnya karena nggak akan ada habisnya ini pelajaran energi ini. Jadi iya Mbak, yang ya benar. kan yang sering terjadi tuh si yang sosok dominan ini kayak, hey gue mau ngomong juga gitu. Nah itu tuh aku masih belajar untuk gimana caranya untuk fokus supaya tidak memberikan celah kepada si yang lain untuk kayak nyelak aja lo gitu. Tapi ya kadang-kadang ya namanya kita ya pasti suka terjadi gitu. Kalau Masa pernah nggak sih Iya gitu? Mbak. Pernah Mbak, sering Mbak. Padahal pernah sampai 12, sampai 20, pernah mau masuk semua. Tapi biasanya saya filter sih, saya seleksi Iya, gitu. iya, Wah, iya. sampai sampai yang saya itu yang paling parah itu justru mau masuk ke ini, sampai ke tulang belakang tuh pernah. Dan waktu itu waktu ke Jepang ya, waktu itu sama Mbak Citra Prima yang Iya, kita di Hiroshima yang waktu itu Mbak Sarah telepon Mbak Citra juga. iya. Itu masuk ke tulang belakang sini Mbak, masuk ke tulang belakang dan Oh, sosoknya sosok Jepang ya, tentara Nippon gitu, masuk ke dalam tubuh iya. saya, bahkan Hah? di Hiroshima sana, dia minta ngajak mati gitu, ngajak bunuh diri, karena ada sungai yang waktu itu habis hujan, meluap, dan itu airnya dingin banget, sampai 5 derajat mungkin. Saya itu mau diminta, mau Gila, disyarat terjun ke sungai itu, karena kamu harus mati ikut saya gitu, tapi gila sama serem Mbak banget. Citra waktu itu ditarik, terus Ya, dinetralisir, dan Mbak Citra menyampaikan bahwasanya sudah sampai ke ini, ke tulang belakang, itu harus dinetralisir. Itu yang paling parah sih Mbak Sarah, iya, dan iya. pelajaran-pelajaran saya, misal saya melihat Mbak Sarah, saya melihat Mbak Citra itu kan yang lebih senior dari saya. Kadang saya melihat bagaimana sih cara mengcovernya itu, karena kan kalau perempuan jelas lebih ke hati ya Mbak untuk merasakan, kalau laki-laki kan ke tenaga gitu. Jadi saya Iya, diajari waktu itu sama Mbak Citra untuk mediasi harus seperti ini, iya, seperti ini. iya. Tunggu diralat, Bahaya aku nggak soalnya. aku nggak mau dibilang senior, aku bukan senior. Kita sama-sama belajar, Mas Hal. Ya kakak kelas. Ya enggak dong, seumuran dong. Ya enggak Mbak. Kan Mbak kan seusia kakak saya. Iya bener. Ketahuan dong gue tua. Aduh. Ya enggak, Oh, masih usia 35 kok. oh ya, amin. Makasih ya di diskon. Oke, ini 35 saya 30 kan. ini ada Saradix Jogja tuh. Saradix, jangan lupa subscribe YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Tuh, kita bikin 1 juta. Cus guys, ayo Saradix. Nih ada pertanyaan dari Aldi nih. Ya, Kalau ngelepasin kodam dari orang yang lagi kritis, baiknya seperti apa ya? Nah itu. oh Oh, ya. jadi kodam turunan itu gimana sih sebenarnya Mas Hao ya kodam turunan itu? Maksudnya kalau Iya, mungkin dapat dari apa dari ibu atau eyang gitu ya? Gimana sih sebenarnya Mas iya Hao? benar sih. Ini biasanya kasusnya kayak orang-orang yang sulit meninggal itu loh Mbak. Heeh. Yang